Shalom Bapak Ibu. Mari kita masuk di dalam saat teduh. Kita bersama-sama mengarahkan hati kita untuk bersiap memasuki ibadah di pagi hari ini. Dipersilahkan. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama akan naikkan pujian dari KJ 4 bait 1 dan yang kedua, Hai Mari Sembah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita mulai ibadah kita ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai umat Tuhan menyadari bahwa kita telah menerima karya anugerah keselamatan dari Tuhan. Namun di sisi lain, kita masih menjalani hidup di dunia. Mari kita bersama-sama dalam ibadah saat ini, kita diajak untuk menciptakan cara pandang yang benar terhadap nilai-nilai hidup surgawi dan kehidupan di dunia serta sekaligus mewujudkan tanggung jawab kehidupan di dunia dengan menerapkan tata nilai surgawi supaya dunia dipenuhi kesejahteraan dan salum ilahi. Mari kita bersama-sama hening sejenak untuk meneliti kehidupan kita masing-masing. Mari kita pujikan NKB 3 ayat yang pertama dan yang ketiga, terpujilah Allah. Terpujilah
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersama-sama masuk di dalam pelayanan pengakuan dosa. Mari kita bersama-sama masuk saat teduh sejenak untuk meneliti kehidupan kita masing-masing di hadapan Tuhan. Masuk saat hening. Mari kita bersama-sama menyatakan doa pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, hidup kami sangat dipengaruhi dunia di sekitar kami. Sekalipun telah dibasuh oleh darah-Mu, seringkali hidup kami berpusat kepada duniawi. Wajah kami menjadi sangat tidak seimbang. Yang semestinya adalah makhluk religius berubah menjadi sangat sekuler. Kodrat sebagai manusia atau sebagai makhluk sosial berganti menjadi sangat sekuler, menjadi sangat individualisme, bahkan egoisme. Mengagungkan hal-hal kebendaan yang sangat materialis dan meninggalkan nilai-nilai spiritualis yang jauh dari bernilai luhur dan abadi, sehingga anugerah-Mu tidak kami rasakan. Ya Tuhan, kembalikanlah jalan hidup kami sejalan dengan kehendak-Mu, sehingga hidup kami kembali dalam segala keluhuran dan kemuliaan sebagai ciptaan sempurna dari Sang Ilahi. Kristus penebus dosa, kami mengaku dan memohon pengampunan. Amin. Jemaat saya undang bangkit berdiri. Di dalam Kristus engkau diampuni. Di dalam Kristus engkau juga diampuni. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosanya. Oleh karena itu dengarkanlah berita anugerah Tuhan dari Yohanes 17 ayat 15 sampai 17. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Tuhan kita Yesus Kristus sudah mengampuni kita karena kasih-Nya yang besar kepada kita. Mari kita juga saling mengasihi dan saling mengampuni dengan saling memberi salam damai. Salam damai. Mari firman Tuhan ini kita sanggupi bersama.
dengan memuji Tuhan Kidung 440 bait pertama dan ketiga di badai topan dunia. Kita bersama-sama di dalam pelayanan firman. Mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, pada saat ini kami mengucap syukur di hadapan Tuhan, karena Tuhan senantiasa memelihara dan menjaga dalam kehidupan kami. Terlebih saat ini Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah kami untuk memberikan hikmat kepada kami, agar kami senantiasa menjalani kehidupan kami senantiasa berkenan dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Firman-Mu boleh menjadi dasar dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu. Engkau mampukan kami untuk bisa mengerti dan memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan atas kehidupan kami semua. Ya Tuhan, hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, dengan segala keterbatasan Kau berikan kekuatan dan kemampuan, sehingga boleh menyampaikan dan berkata-kata menurut kehendak Tuhan sendiri. Kami mau sambut firman-Mu dengan sukacita, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada saat ini diambil dari Injil Markus, pasal yang pertama, ayat 14 sampai 20. Injil Markus, pasal yang pertama, ayat 14 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, Ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka,
dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedius di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti dia. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup kita ini adalah perjalanan keselamatan. Oleh karena kita masih hidup di dunia, maka di dalam perjalanan keselamatan ini banyak sekali tantangan dan pengaruh yang kita hadapi. Terlebih hidup kita juga sangat dipengaruhi oleh dunia. Sekalipun kita semua telah menerima pembasuhan oleh karena darah Kristus di dalam kehidupan kita, kita telah boleh merasakan penggenapan janji keselamatan di dalam kehidupan kita. Namun toh kenyataan dalam kehidupan kita pengaruh dunia luar biasa. Sehingga di dalam kehidupan kita berpusat kepada dunia. Yang dulunya kita semua ini adalah makhluk religius, tetapi sekarang boleh menjadi makhluk sekuler. Jadi manusia itu berpusat kepada dunia. Sekularisasi itu terjadi oleh karena pengetahuan dan teknologi. Jadi oleh karena kemajuan saat ini mempengaruhi seseorang, sehingga manusia itu berpusat kepada dunia dan menggantungkan hidupnya kepada pengetahuan dan teknologi. Tidak lagi berpusat kepada Allah, tidak lagi berpusat kepada Tuhan di dalam kehidupannya. Demikian juga Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan Yesus Kristus, umat manusia menjadi makhluk sosial. Oleh karena pengaruh dunia ini, oleh karena pengaruh sekulerisme yang terjadi di dalam kehidupan manusia, manusia menjadi individualis, menjadi egoisme di dalam kehidupannya. Bahkan di dalam kehidupan umat manusia pun, segala sesuatu mengukur dengan materi. Jadi menjadi orang materialisme, meninggalkan nilai-nilai spiritual, meninggalkan nilai-nilai kehidupan rohani di dalam kehidupannya, meninggalkan nilai-nilai kehidupan sebagai orang beriman yang bernilai luhur dan kekal di dalam kehidupan kita. Ini Bapak Ibu sudah dikasihi Tuhan. Dan itulah sebuah realitas yang harus dihadapi di dalam kehidupan setiap orang percaya di dalam perjalanan keselamatan ini. Ketika kita menjalani hidup di tengah-tengah dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itulah pada saat ini di dalam ibadah kita saat ini, kita semua diingatkan akan karya Allah yang dinyatakan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Allah menyatakan misinya di dalam Yesus Kristus. Apa misi Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia? Memberitakan Injil tadi saya katakan tadi, dikatakannya memberitakan Injil Allah. Injil apa?
kabar baik, berita sukacita. Berita sukacita yang datangnya dari Allah. Apa beritanya? Isi beritanya apa? Kerajaan Allah sudah dekat. Pemerintahan Allah sudah dekat. Hadir di tengah-tengah dunia, hadir di tengah-tengah kehidupan umat manusia. Maksud dari pemerintahan Allah ini bahwa pemerintahan ini dipimpin oleh Allah sendiri, yang diperintah dengan kasih, yang diperintah dengan shalom, damai sejahtera, yang diperintah dengan keadilan dan kebenaran. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, suasana di dalam pemerintahan Allah adalah kasih, damai sejahtera, keadilan, dan itu dinyatakan di dalam karya Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah yang ingin diingatkan kepada kita, bagaimana kasih Allah di dalam kehidupan kita. Bagaimana Allah mau berdamai di dalam kehidupan kita. Allah sendiri yang dengan kerelaan hati menjumpai manusia, membawa damai sejahtera, tidak ada permusuhan, tidak ada lagi pertentangan, tapi Allah mau menjumpai manusia agar terjadi kedamaian. Demikian juga Bapak Ibu sudah dikasihi Tuhan, kita juga diingatkan betapa Allah itu adil. Allah menanggung dosa manusia di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus mewakili manusia. Hukuman atas manusia tetap berjalan, namun semua ditanggung Tuhan, sehingga manusia ditebus, dijamin oleh Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga manusia dibenarkan di hadapan Allah. Manusia tidak mampu keluar dari kondisi dosa. Namun kasih Tuhan atas manusia, manusia dibenarkan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu sudah dikasihi Tuhan, itulah betapa luar biasa pemerintahan Allah yang hadir di dalam kehidupan umat manusia. Kita sudah merasakan itu semua melalui kehadiran Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu sudah dikasihi Tuhan, kalau kita sudah merasakan pemerintahan Tuhan melalui kehadiran Tuhan Yesus Kristus, maka sudah seharusnya di dalam kehidupan kita menjalani kehidupan di dalam pemerintahan Allah itu. Bagaimana agar kita senantiasa mampu untuk menjalani kehidupan di dalam pemerintahan Allah? Oleh karena Tuhan tadi katakan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Hidup di dalam pemerintahan Tuhan, pemerintahan Allah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah bertobat dan percayalah kepada Injil. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pertobatan itu lebih daripada hanya sekedar menyesali atas dosa yang diperbuat dan memohon pengampunan kepada Allah. Tetapi pertobatan itu melibatkan kesediaan diri untuk mengubah pola pikir dan pola hidup yang selama ini kita ikuti di dalam dosa. Jadi bukan hanya sekedar aku menyesal Tuhan, aku mohon ampun, bukan hanya sekedar itu. Tetapi harus disertai dengan kesediaan.
untuk mengubah kehidupannya. Demikian juga Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita juga dikatakan percaya. Percaya kepada Injil. Percaya kepada kabar sukacita. Percaya kepada pemerintahan kerajaan Allah. Pemerintahan Allah di dalam kehidupan kita. Ketika kita percaya, tentunya kita harus tunduk kepada pemerintahan Allah. Kita harus menjalani kehidupan yang sesuai dengan aturan pemerintahan Allah. Demikian juga kita juga harus menjalani kehidupan ini. Di dalam kehidupan sosial pun juga harus sesuai dengan pemerintahan Allah. Jadi Bapak Ibu sudah dikasihi Tuhan, percaya artinya menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintahan Allah. Itu yang pertama. Kalau tadi pemerintahan Allah diperintah dengan kasih, shalom, keadilan dan kebenaran, maka kita pun juga harus tunduk kepada setiap kehendak Tuhan di dalam kasih, damai, keadilan dan kebenaran. Di dalam kehidupan sosial pun, dalam kehidupan bersama, ketika kita percaya terhadap pemerintahan Allah, maka itu terwujud di dalam kehidupan kita. Mari kita boleh berefleksi dalam kehidupan kita. Sudahkah kita saat ini bertobat dalam kehidupan kita? Sudahkah kita percaya sepenuhnya di dalam pemerintahan Allah dalam kehidupan kita? Yang diperintah dengan kasih, damai sejahtera, keadilan dan kebenaran. Atau jangan-jangan di dalam kehidupan kita diperintah oleh diri kita sendiri. Egoisme. Kita diperintah oleh hawa nafsu. Kita diperintah oleh kebencian, perselisihan, pertentangan di dalam kehidupan kita. Ataukah jangan-jangan dalam kehidupan kita di bawah pemerintahan dunia yang berorientasi kepada materi, individualisme, dipengaruhi teknologi, ilmu pengetahuan menjadi hal atau menjadi pusat di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu yang pertama. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita percaya kepada pemerintahan, maka disitulah kita senantiasa menjalani kehidupan yang terus mengikuti Dia. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah di dalam menyatakan Injilnya kepada dunia tetap melibatkan manusia, melibatkan kita semua. Oleh karena itulah Allah memilih murid-muridnya, Simon dan Andreas, juga memilih saudara dan saya. Ketika saudara dan saya dipilih untuk terlibat di dalam karya besarnya, maka disitulah Tuhan juga katakan kepada kita semua, ikutlah
aku, mengikuti dia. Artinya mengikuti setiap apa yang menjadi kehendak Allah. Di dalam kehidupan Andreas dan Simon, dalam kehidupan Yakobus dan Yohanes, ketika dia mengikuti dia, ada perubahan orientasi di dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mereka segera meninggalkan pekerjaan mereka, keluarga mereka, bahkan jaminan ekonomi, jaminan masa depan mereka. Coba kita bayangkan Yakobus dan Andreas, itu kan anaknya seorang pengusaha. Oleh karena memang orang tuanya memiliki banyak sekali pekerja atau orang upahan. Tentunya ini adalah menjadi pengusaha besar. Tetapi toh mereka meninggalkan orientasi, tidak lagi berpusat kepada itu, tetapi kepada Yesus Kristus. Bukan berarti kita harus meninggalkan pekerjaan saat ini. Bukan berarti kita harus meninggalkan di dalam kita mencari uang, mencari makan, bukan. Tapi orientasi hidupnya tidak di situ. Tujuan hidupnya tidak di situ, tapi tujuan hidupnya adalah Tuhan Yesus. Tujuan hidupnya adalah mengikut Dia. Jadi ketika kita melakukan pekerjaan, kita mencari nafkah, mencari kebutuhan, ya kita dasarkan kepada siapa? Yesus. Kita ikuti apa yang menjadi teladan Yesus. Kita ikuti apa yang diajarkan oleh siapa? Yesus. Ini Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus. Demikian juga dalam kehidupan sosial kita, dalam kehidupan bermasyarakat kita. Kita mengikuti apa yang Tuhan Yesus teladankan, apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Yakinlah, ketika kita bersama-sama ikuti Dia, maka kesejahteraan dan damai sejahtera boleh kita alami bersama. Itu yang ketiga. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memanggil kita bukan hanya sekedar mengikut Dia. Secara pribadi, meneladani, mengikuti apa yang diajarkan Dia. Kita berada di belakang Yesus Kristus. Tetapi kita juga dipanggil untuk melaksanakan tugas panggilan Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kalau tadi disampaikan bahwa menjadi penjala manusia, Andreas dan Simon menjadi penjala ikan. Demikian juga sama Yakobus dan Yohanes memiliki pekerjaan yang sama, menjadi penjala ikan. Nebarke, ada banyak ikan, itu ya berkat anugerah siapa? Tuhan. Kita juga menyebarkan berita kabar baik. Ketika banyak orang boleh mengalami kabar baik itu oleh karena karya Allah, oleh karena pekerjaan Allah sendiri. Oleh karena itu Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, yang menjadi bagian kita adalah menyampaikan kabar baik itu. Bukan kita yang menjadikan orang itu Kristen. Bukan kita yang menjadikan orang itu menjadi percaya. Tetapi Allah sendiri. Jadi
Itu pekerjaan Allah. Jika tidak ada yang patut kita sombongkan dalam kehidupan kita, ketika kita bahwa ada orang Kristen karena saya kan begitu. Wah, ini menjadi sesuatu yang keangkuhan, kesombongan. Padahal itu adalah karya Allah. Oleh karena iman itu adalah anugerah pemberian. Dan sekaligus orang boleh merasakan keselamatan itu oleh karena anugerah Allah. Tugas saudara dan saya menyampaikan kabar baik. Menyampaikan nilai-nilai pemerintahan Tuhan yang diperintah dengan kasih, damai sejahtera, keadilan dan kebenaran. Oleh karena itu, di dalam setiap aspek kehidupan kita, nilai-nilai kerajaan itu, nilai-nilai pemerintahan Allah, hendaknya itu terus kita pegang di dalam perjalanan hidup kita. Di tengah tantangan dunia, di tengah perubahan dunia, di tengah pengaruh dunia. Mari kita terus wujudkan apa yang menjadi misi Allah melalui kehidupan kita. Oleh karena Tuhan melibatkan saudara dan saya. Berbahagialah saudara dan saya telah dipilih oleh Allah untuk menyampaikan kabar baik ini. Jalanilah kehidupan saudara dan saya di dalam keseimbangan. Kita wujudkan nilai-nilai sorgawi sebagai hal yang utama di dalam kehidupan kita, dan sekaligus kita bekerja berkarya juga menyatakan nilai-nilai sorgawi di dalam kehidupan kita semua. Tuhan berkati. Amin. Mari kita masuk saat hening sejenak. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam ibadah kita saat ini, kita juga akan mempersiapkan diri di dalam persiapan perjamuan kudus, di mana perjamuan kudus akan dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 7 Februari 2020 di Gedung Gereja Swakul pagi dan siang. Dan Minggu tanggal 14 Februari 2021 di Gedung Gereja Mapagan dan wilayah Gunung Pati. Pelayanan perjamuan kudus didasarkan pada perjamuan malam menjelang Tuhan Yesus disalib. Dalam perjamuan itu Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada para murid, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dilakukan dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana sarana untuk memelihara iman, perjamuan kudus mengandung maksud yang pertama, roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus, menunjuk dan mengingatkan bahwa penyaliban dan kematian Tuhan Yesus adalah dasar penyelamatan bagi manusia. Yang kedua, perjamuan kudus menunjuk dan mengingatkan bahwa orang-orang percaya merupakan keluarga Allah. Yang ketiga, perjamuan kudus menunjuk dan mengingatkan keperjamuan yang sempurna di sorga sebagai kesempurnaan keselamatan. Dan yang keempat,
Perjamuan kudus menunjuk dan mengingatkan pemberitaan tentang kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam perjamuan kudus ini nantinya anak-anak juga diundang untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus. Oleh karena anak-anak juga mempunyai tempat di dalam anugerah keselamatan bersama-sama dengan orang tuanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita menerima perjamuan kudus, baik itu tanggal 7 Februari 2021 ataupun tanggal 14 Februari 2021, marilah kita bersama-sama bertanya kepada diri kita masing-masing demikian. Yang pertama, apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa, dan dengan kekuatan serta usaha sendiri tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tersebut, sehingga membutuhkan juru selamat yang berkuasa untuk melepaskannya? Yang kedua, apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus? Yang ketiga, apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman-Nya? Yang keempat, apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah? Mari kita masuk saat hening. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, kiranya Tuhan berkenan memakai perjamuan kudus yang akan kami laksanakan pada hari Minggu tanggal 7 Februari dan juga tanggal 14 Februari 2021 menjadi sarana untuk memelihara iman kami, sehingga kami senantiasa yakin akan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami dalam Yesus Kristus, serta senantiasa memiliki pengharapan akan perjamuan yang sempurna di sorga sebagai kesempurnaan keselamatan. Amin. Demikian persiapan kita di dalam masuk di dalam perjamuan kudus Tuhan. Jemaat saya undang bangkit berdiri. Saudaraku, mari bersama dengan umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat kita menyatakan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilahkan duduk. Mari kita bersama-sama berdoa syafaat. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, pada saat ini kami bersyukur kepadamu Tuhan, oleh karena kami boleh merasakan firman Tuhan. Engkau telah ingatkan di dalam kehidupan kami bahwa Engkau telah menyatakan Injil Allah melalui karya Yesus Kristus. Kami boleh merasakan kerajaan Allah. Kami boleh merasakan hidup di dalam pemerintahan Allah yang diperintah dengan kasih, damai sejahtera, keadilan dan kebenaran di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kesempatan kami untuk hidup di dalam pemerintahan-Mu. Biarlah kami boleh terus senantiasa menjalani kehidupan kami di dalam pemerintahan-Mu. Kami saat ini juga terus senantiasa menjalani kehidupan kami di dalam pertobatan. Kami boleh menjalani kehidupan kami di dalam percaya kami kepadamu. Biarlah Tuhan, ketika kami percaya kepada pemerintahan Allah dalam kehidupan kami, Engkau mampukan kami Tuhan untuk terus senantiasa menjalani seturut dengan kehendak Tuhan, menjalani kehidupan kami seturut dengan hukum Tuhan. Biarlah Tuhan Kau mampukan kami senantiasa untuk senantiasa taat kepada pemerintahan Allah sebagai perwujudan akan kehidupan kami yang terus senantiasa di dalam karya kasih, shalom, keadilan dan kebenaran Tuhan. Mampukan kami untuk terus senantiasa mengikuti Engkau. Kami terus senantiasa berjalan di belakang Tuhan, mengikuti apa yang Tuhan lakukan, meneladani, menuruti apa yang Tuhan ajarkan di dalam kehidupan kami. Demikian juga Tuhan, Engkau mampukan kami senantiasa untuk menjalani kehidupan kami di dalam panggilan, di dalam pemerintahan Tuhan. Tuhan melibatkan kami untuk menyatakan nilai-nilai pemerintahan Allah yang dipenuhi dengan kasih, shalom, keadilan dan kebenaran melalui kehidupan kami dimanapun berada, baik di dalam pekerjaan kami, pelayanan kami, ataupun di dalam kehidupan pergaulan sosial kami. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, masyarakat Indonesia dalam menghadapi wabah COVID-19. Demikian juga ketika kami menghadapi banjir, terlebih di Kalsel, gempa bumi di Mamuju, Sulawesi Barat dan lain-lain, kiranya Tuhan memberkati dan menolong kami. Ampunilah Tuhan ketika kami menjalani kehidupan di tengah bangsa ini, ketidakmampuan kami untuk menghayati karya kasih Tuhan dalam kehidupan kami bersama. Terlebih juga Tuhan, kerusakan ekologi yang terjadi di tengah-tengah kehidupan bangsa ini. Kiranya Tuhan pulihkan kami semua, memiliki kesadaran untuk menjadi pengikut Tuhan yang bertanggung jawab seperti gambar dan rupa Allah, bertanggung jawab terhadap alam ciptaan Tuhan. Demikian juga Tuhan,
Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami sakit dan tubuh yang lemah oleh karena usia lanjut. Kami serahkan Bapak Ibu Tugiman, Ibu Sujito, Ibu Bandi, Bapak Rohani, Bapak Ibu Sulistyo, Bapak Sumeno, Bapak Tukiran. Kami serahkan mereka semua ke dalam kuasa kasih-Mu, dan biarlah Engkau terus memulihkan, Engkau memberikan kekuatan dan penghiburan kepada mereka. Kami juga ingin serahkan bagi jemaat dan juga lansia yang beribadah di rumah. Kiranya Tuhan memberikan semangat rohani mereka dan memberikan kekuatan untuk beribadah di dalam kesatuan iman tubuh Kristus. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang belajar daring online. Senantiasa Engkau berikan semangat, kerajinan dalam belajar. Kami mohon hikmat Tuhan untuk anak-anak kami. Bila Tuhan sertai di dalam mereka untuk meraih masa depan mereka. Kami serahkan juga Tuhan untuk orang tua yang bekerja. Kiranya Tuhan Kau kuatkan di dalam pekerjaan mereka, sehingga mereka boleh bekerja dengan tulus, dengan giat dalam kehidupan mereka, terlebih di masa COVID-19 ini. Dan juga Engkau cukupkan apa yang menjadi setiap kebutuhan mereka. Inilah Tuhan ungkapan doa, syukur, dan juga syafaat kami. Kami naikkan kehadirat-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita masuk di dalam pelayanan persembahan. Firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah bagimu di dalam Kristus Yesus. Mari kita serahkan persembahan yang telah kita kumpulkan kepada Tuhan, baik persembahan mingguan, bulanan maupun persembahan lainnya, diiringi dengan hitung jemaat 450 bait yang pertama, hidup kita yang benar. Berdiri, mari kita serahkan persembahan ini kepada Tuhan. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, pada saat ini kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, dengan mengumpulkan persembahan. Tuhan, terimalah persembahan ini, kuduskanlah, Tuhan berkati, semua ini boleh menjadi hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Terlebih Tuhan, Kau berkati, Kau pakai menjadi sarana pelayanan kasih karunia Tuhan di tengah-tengah dunia ini, melalui gereja-Mu di tempat ini. Jika sebentar lagi kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, kiranya Tuhan menuntun dan menyertai kami. Kami boleh berjumpa dengan keluarga kami masing-masing di dalam suasana
shalom, kasih, kebenaran dan keadilan, bahkan dipenuhi dengan sukacita sorgawi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nyanyian pengutusan bagi kita semua dari Kidung Jemaat 363 bait pertama dan kedua, bagi Yesus ku serahkan. Saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Angkatlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan kasih Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Dipersilahkan duduk. Majelis GKJ Immanuel mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada segenap warga jemaat dan sekaligus juga warga tamu. Kiranya damai sejahtera Tuhan menyertai kita semuanya. Dalam kesempatan ini kami juga mengucapkan terima kasih pada Bapak Pendeta Lukas yang telah berkenan melayani kita pada pagi hari ini. Demikian juga terima kasih kepada tim akustik Sion yang sudah mengiringi ibadah pagi ini. Kiranya pelayanan Bapak Ibu Saudara berkenan di hadapan Tuhan. Perjamuan kudus untuk GKJ Immanuel dilaksanakan pada tanggal 7 Februari 2021 di Gedung Swakul, ibadah pagi dan siang. Untuk Mapagan akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2021 dan juga di Gunung Pati.
Pada masa Paskah 2021, temanya adalah menjadi manusia Paskah. Untuk masa Prapaskah akan menggunakan liturgi khusus yang diterbitkan oleh LPP Sinode dan diawali tanggal 17 Februari 2021, yaitu ibadah Rabu Abu. Mohon perhatian dan kesiapan dari seluruh jemaat. Akan dibuka kelas kateksasi di tahun 2021 untuk anak-anak remaja yang berusia 15 tahun ke atas. Jadi kepada Bapak Ibu Saudara yang punya putra-putri atau cucu yang usianya sudah 15 tahun ke atas, mohon mendaftarkan pada majelis ataupun Bapak Pendeta, karena akan dilaksanakan pertemuan pertama tanggal 6 Februari, selanjutnya akan dilayani secara daring. Jadi sudah mengikuti kegiatan daring pada Bapak Ibu yang putra-putrinya sudah usia 15 tahun ke atas, mohon mendaftarkan pada majelis atau Bapak Pendeta. Kiranya Tuhan memberkati. Yang berulang tahun pada minggu ke depan yaitu Ibu Seni Wigati tanggal 25 Januari 2021. Kiranya Tuhan memberkati dan memberikan kesehatan kepada Ibu Seni Wigati dan kepada saudara-saudara yang lain. Tuhan memberkati. Terima kasih. Jemaat saya undang bangkit berdiri. Mari kita akhiri ibadah kita saat ini dengan memuji Tuhan. Nyanyikanlah kidung baru 184 bait pertama dan kedua, Engkau milikku abadi.